Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Wijirahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang profil saya. Nama saya Vivi Wijirahayu SPD, guru mata pelajaran matematika dari SMK Batur Jaya 2 Ceper. Saya juga calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Tentang saya adalah sosok yang mempunyai motivasi tinggi, terus belajar, dan berkembang. Pada kegiatan calon guru penggerak, saya didampingi oleh beliau, Bapak Ismail MPD selaku fasilitator, kemudian Bapak Heru Karyana SPD MPD selaku pengajar praktek. Nilai-nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki dan mampu mewujudkan nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Gambaran kegiatan atau aktivitas saya sebagai guru penggerak dalam mewujudkan nilai-nilai guru penggerak yaitu: yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya akan selalu berusaha untuk mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Berusaha selalu melibatkan murid untuk mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga murid tidak merasa jenuh dalam belajar dan dapat menyerap pembelajaran yang diberikan dengan optimal. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan kelas, kita sudah sama-sama mewujudkan pembelajaran yang siswa inginkan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Yang kedua, melalui diskusi kelas. Dengan diskusi kelas, masing-masing anak bisa bekerja sama, saling membantu mana yang kurang di antara temannya dan yang lebih bisa saling berbagi. Di sana juga anak-anak bisa mengeluarkan ide-ide kreatif mereka. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil karya. Setelah melakukan diskusi kelas, setiap kelompok diberikan kesempatan untuk menyajikan hasil karya. Kemudian di kelompok yang lain atau teman-teman yang lain nanti saling memberikan umpan balik bagi kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Kemudian saya berusaha juga untuk membuat zel-zel untuk menanamkan mindset anak bahwa belajar matematika itu tidaklah belajar pelajaran yang menyeramkan atau menegangkan seperti itu. Seperti apa isi zel-zelnya? Halo semuanya, apakah matematika itu sulit? No. Aku melihat, aku membaca, aku mencoba, yes, aku bisa. Matematika, yes, 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 seperti itu. Kemudian yang kedua, mandiri. Ketika saya menjalankan peran sebagai seorang guru penggerak, saya harus selalu bisa mengembangkan diri saya. Pada dasarnya, saya termasuk orang yang memiliki motivasi tinggi untuk selalu belajar. Di sini saya secara mandiri sadar untuk mengembangkan kompetensi diri saya melalui berbagai pelatihan tanpa harus meminta dan menunggu teman yang lainnya. Seperti halnya slogan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk mencapai hal itu, kita harus bisa memulainya dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama mengikuti pelatihan baik daring maupun luring, yang kedua menggali informasi secara mandiri melalui internet. Kemudian yang ketiga, inovatif. Saya menyadari seorang guru adalah garda terdepan dalam sebuah pendidikan. Menjadi sosok terdepan dalam dunia pendidikan sudah pasti kita menjadi role model bagi murid, teman sejawat, dan sekolah kita. Maka dari itu saya akan selalu berusaha mengikuti perkembangan murid
dan menuntunnya sesuai dengan zamannya. Sehingga kita harus selalu berinovasi dalam pembelajaran supaya pembelajaran yang kita lakukan tidak monoton dan membosankan. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama membuat video materi pembelajaran. Kenapa video? Karena di samping kita menyampaikan atau belajar di dalam kelas, dimanapun nanti anak berada, anak bisa melihat kembali materi yang telah mereka pelajari melalui kanal YouTube saya. Kemudian yang kedua, latihan soal dengan aplikasi Quizizz. Kenapa latihan soal? Karena bagi saya belajar matematika itu tidaklah kita bisa mengetahuinya atau kita bisa menguasainya itu tanpa latihan soal. Latihan soal adalah kuncinya. Kemudian membuat modul ajar yang up to date dengan aplikasi Flip. Yang keempat yaitu kolaboratif. Untuk mengembangkan ilmu yang kita dapat akan jauh lebih baik dan bermanfaat jika kita bersama-sama rekan sejawat ataupun berbagai pihak luar sekolah untuk mengimplementasikannya. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama yaitu bekerja sama dengan rekan sejawat untuk menyusun proyek kegiatan P5, kemudian bekerja sama dengan pengawas sekolah dalam kegiatan IHT, kemudian bekerja sama dengan orang tua murid dalam sosialisasi program kerja dalam pembelajaran. Yang kelima yaitu reflektif. Saya menyadari untuk mencapai sebuah kesuksesan kita harus mempunyai pola pikir yang terbuka. Begitu pula di dalam dunia pendidikan. Menjadi seorang guru, saya juga harus mempunyai pola pikir yang terbuka demi kemajuan diri saya, peserta didik, dan sekolah di masa yang akan datang. Dalam hal itu, saya selalu berusaha mengevaluasi diri akan apapun yang telah saya lakukan, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun kegiatan yang saya lakukan di lingkungan sekolah. Kegiatan yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan secara berkelanjutan, yang pertama menanyakan kepada siswa akan pembelajaran yang telah dilalui. Pada setiap sesi pembelajaran, saya selalu menanyakan bagaimana pembelajaran hari ini yang telah kita lalui, gunanya untuk supaya anak juga bisa menyampaikan bagaimana perasaannya selama mempelajari atau menggunakan pembelajaran seperti yang sudah dilakukan. Kemudian meminta rekan sejawat untuk ikut dalam pembelajaran di kelas, kemudian meminta umpan balik. Yang terakhir yaitu melakukan tindak lanjut dari refleksi yang telah dilakukan, sehingga untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat saya paparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang gambaran diri sebagai guru penggerak di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.